Ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum Bishem Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Sekali lagi, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman dan juga saudara saya Bang Aliuddin Zainul Abidin, saudara saya Bang Jamal Dodi Pasaribu, dan hambanya yang sangat luar biasa, penginjil jalanan, penginjil di bus, namanya Bang Vincent. Kami dipertemukan hari ini dalam kasih Tuhan dan kami bertemu di Riau setelah kami perjalanan mulai dari Jakarta, Riau, dari Riau kami ke Aceh Singkil. Kalau Bang Aliuddin sampai ke Banda Aceh, Sigli dan sebagainya. Kalau saya bersama dengan saudara saya Bang JDP, kami dari Riau, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Sumatera Barat, Padang, kembali ke Riau. Nah Bapak Ibu, kita ingin tanyakan sedikit kepada Bang Aliuddin, kenapa kita harus melakukan penginjilan? Ada apa? Ya karena firman Tuhan katakan kabarkanlah, beritakanlah Injil ya dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Betul. Dan baptis ajar mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan inilah yang kami lakukan, kami mengabarkan kabar baik itu, karena itu perintah daripada Tuhan. Kabarkanlah, bagikanlah itu kasih itu. Kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu sabar. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, jadi tidak terlalu mempedulikan diri sendiri, kita peduli dengan orang. Kasih itu memberi, kasih itu tindakan, kasih itu Allah, Allah itu kasih. Makanya dikatakan Rahmani, Rahimi, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah itu pengasih, penyayang. Jadi kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu Allah sendiri, Allah itu kasih. Makanya kita bagikan kasih itu, kita menyatakan kasih, kabar baik kemana-mana, dimanapun, situasi apapun, keadaan apapun. Lihat, tidak henti-hentinya. Saya awali dari Pulau Bali sampai ke Jakarta, Lampung, Palembang, Jambi ya. Saya masuk terus sampai ke Pekanbaru, Dumai, dan masuk ke Baligi. Kabar baik diberitakan. Masuk ke Medan, masuk Tanah Karo, dan masuk Kota Cane Aceh, dan saya masuk ke Banda Aceh, Sigli, semua itu sampai ke Tamiang, sampai kami berbagi kasih. Lihat, kasih itu kami bagikan kemana-mana. Sekali lagi salam sehat, kuat selalu, damai di hati. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu ya. Nah saudaraku, ini Bang Vincent ya. Ada kemarin saya bertanya saya kemarin membaca sebuah komentar, Bang Pendi kalau nggak salah itu ada di Aceh saat ini bersama dengan Bang Ali. Benar Bapak Ibu, beliau sudah ke Aceh ya untuk bersaksi, untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan penginjilan. Dan kita akan mendengarkan sedikit kabar dari beliau. Siapa beliau ini ya? Oke. Ya, baik. Saya Vincent Horo, saya street preacher, saya pengkhotbah jalanan. Mungkin saudara pernah melihat di video-video itu saya, ini orangnya baru ketemu juga dengan Brother Effendi ya. Kenapa saya harus mengabarkan kabar baik itu kepada mereka yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ya. Jadi saya sebagai muridnya Yesus Kristus itu satu kewajiban sebagai orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu penting. Artinya begini, kebenaran, jalan, dan hidup itu yang punya cuma Yesus Kristus. Yes. Jadi itu satu kewajiban buat saya. Tidak ada alasan saya menolak. Ketika di dalam Yohanes 15 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Artinya saudara harus lakukan itu. Saudara tidak bisa memalingkan jari Yesus. Saudara harus ikuti apa yang jari Yesus tujukan. Kamu main, kamu turun ke jalan, kamu kabarkan kabar baik kepada desa-desa, kepada pelosok-pelosok pedalaman, bahkan sekota semuanya seantero bumi ini. Jadikanlah sebuah bangsa muridku. Yes. Itu satu amanat agung yang harus digenapi sama kita. Yes. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bang, sebelumnya saya ingin bertanya lagi Bang ya. Ketika Abang melakukan pelayanan penginjilan di bus Bang ya, itu kan saya melihat banyak sekali orang yang pakai jilbab. Apa tanggapan mereka ketika Abang menceritakan tentang Yesus? Kau harus percaya kepada Yesus, bertobatlah, tinggalkan dosa agar hidupmu dipulihkan, keadaanmu dipulihkan, dan kembalilah kepada Tuhan. Mari cari Tuhan. Saya melihat menggebu-gebu Abang dalam memberitakan Injil di bus. Nah, tanggapan orang di bus itu apa Bang? Puji Tuhan, mereka sangat sukacita dan ada salom, ada damai di situ, dan tidak ada satu
ketidaknyamanan. Mereka merasa nyaman dan itu yang ngambil video bukan saya. Dan itu video yang pegang itu seorang wanita GPK, gadis pakai kerudung, dia sendiri yang ambil video itu. Pada waktu itu video di Solo kalau tidak salah itu. Jadi buat saya nggak ada berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang jalan, berbicara tentang hidup hanya punya Yesus Kristus. Apalagi yang mau dibantah? Seperti itu. Jadi saudara harus wajib. This is your time back to Jesus. Believe in Jesus, repented, bertobatlah. Wow, luar biasa merinding. Bapak Ibu, ini yang sering saya sampaikan juga Bapak Ibu ya. Ketika kita memberitakan kabar baik, tidak ada ketakutan di dalamnya. Karena kasih yang kita beritakan seperti yang disampaikan oleh Bang Aliyudin tadi. Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Kenapa tidak ada ketakutan? Dan kenapa mereka, seperti Bang Vincent bilang tadi, mereka merasa nyaman, mereka tidak merasa terganggu. Karena yang kita beritakan itulah kabar baik. Dan kita, Bang Vincent, secara pribadi tidak mengajak mereka untuk pindah agama, tidak mengajak mereka untuk masuk agama Kristen, tapi mengajak mereka untuk percaya kepada Yesus, mengajak mereka untuk bertobat, mengajak mereka untuk mencari Tuhan. Jadi yang diberitakan oleh Bang Vincent itu bukan kabar buruk, bukan narkoboy, bukan pembunuhan, bukan huru-hara, bukan mengajak orang untuk melakukan hal-hal kejahatan, tetapi mengajak orang untuk bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya sangat ingat apa yang dikutip oleh Bang Vincent di bus itu. Ya, begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini. Ahabballahu lihadzad dunia. Itu kata Injil Yohanes 3:16. Ahabballahu lihadzad dunia. Kasih yang mendalam yang lahir dari dalam diri Bapa itu kepada dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu orang-orang yang ada di dunia ini, tidak terkecuali agama apapun dia, suku apapun dia, daerah manapun dia, kalau dia percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya diubahkan, dia mendapatkan jaminan kepastian keselamatan, dan orang itu tidak akan binasa. Ayo kembalilah kepada Kristus, engkau yang sudah meninggalkan Yesus. Ini hal yang harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, dimanapun kemanapun kita pergi. Kita murid Kristus, kita harus tunjukkan karakter Kristus, agar orang di luar sana melihat karakter kita, mencerminkan anak-anak Tuhan, mencerminkan anak kerajaan Tuhan, dan mencerminkan seorang penginjil. Seorang penginjil harus memiliki kasih. Seorang penginjil harus bisa mengontrol diri, mengontrol emosi, menjaga diri ya, dalam memberitakan Injil, sehingga tidak ada satupun orang yang tersakiti, karena yang kita beritakan itu kasih. Oke, Bang Vincent, saya ingin bertanya sekali lagi, karena di luar sana banyak sekali orang yang berkata, terutama sekali ada Ustadz Tasik Ngaji ya. Channel Ustadz Tasik Ngaji, mungkin Bang Ali tahu dan saudara saya Bang JDP tahu. Beliau mengatakan ini orang sudah memurtadkan orang lain di bus, ya. Katanya ini mengajak orang untuk murtad. Nah, tanggapan Bang Vincent bagaimana? Sebenarnya bukan pemurtadan, itu satu metanolnya, satu pertobatan terhadap sesuatu yang salah dalam berpola pikir gitu. Artinya begini, kita harus back to Jesus. Kita harus kembali kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah Sang Savior, Dia adalah Juru Selamat. Tidak ada manusia yang punya statement bahwa aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup. Itu manusia satu-satunya hanya Yesus Kristus, Tuhan yang dibungkus daging. Haleluya. Bapak Ibu, sejak dunia diciptakan sampai tahun 2026 ini, belum ada satu manusia pun yang mengatakan ana thariq ilal jannah, aku jalan menuju ke surga. Haleluya. Sebagaimana kata Bang Vincent, Dialah satu-satunya pribadi yang telah turun dari surga, yaitu Yesus Kristus, firman yang nuzul menjadi daging, firman yang nuzul menjadi manusia. Sekali lagi Bapak Ibu yang kasih, saksikan terus video-video kami. Salam sehat, kuat selalu, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku. Ya, cukup luar biasa kita mendengar kesaksian Pak Ali, hambanya Pak Vincent, penginjil yang sangat luar biasa, hambanya Pak Pendi ya, dahsyat. Doakan Bapak Ibu Saudara. Saya bangga sekali ketemu dengan penginjil-penginjil hebat ini. Apalagi saya lihat Pak Vincent ini, aduh keren sekali tadi pernyataannya saudaraku. Dan keren sekali, luar biasa, dahsyat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wow, ini luar biasa. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Ini Bapak Ibu, hambanya lagi. Semangat saya yang selalu dikutip oleh ketua saya ya. Haleluya. Bang JDP selalu berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Oke, saudaraku Bang JDP, kenapa kita harus memperkatakan firman tersebut? Silakan. Ya, karena
roh kita harus menyala-nyala untuk melayani Tuhan supaya banyak jiwa dimenangkan. Yes. Wow, haleluya. Salam Aki. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aki, Aki. AKI. Aku kabarkan Injil keselamatan. Dan Haleluya. bangsa-bangsa sujud menyembah Yesus. Haleluya. Sebagai Tuhan dan Salam Juru satu tubuh Kristus. Salam satu tubuh Kristus. Selamat. Satu tubuh Kristus. Salam Oke, Aki. salam Aki. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya, inilah keseruan kami ya. Bertemu dengan Bang Vincent, Bang Aliudin ya, dan juga hambanya di tempat ini. Nah, saudaraku, dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat pelayanan yang kita lakukan, agar lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan, agar lewat pelayanan kita banyak orang mengenal kasih, mengenal kebenaran. Sangat penting kebenaran itu kita sampaikan, kita bagikan kepada banyak orang, agar hidup orang itu dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dipenuhi dengan kebenaran. Jadi yang kita tunjukkan, yang kita tonjolkan lewat pelayanan kita itulah kebenaran. Biarlah kita semakin kecil, tapi dia semakin besar. Yesus Kristus yang harus kita tonjolkan. Karena semua yang kita lakukan ini adalah perintah daripada Yesus Bapak Ibu, amanat agung. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu memberkati pelayanan yang kita lakukan bersama dengan Bang JDP. Nah Bapak Ibu, sehat, sukacita selalu dalam Tuhan. Saya berdoa kiranya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, apapun yang Bapak Ibu lakukan, kiranya dibuatlah oleh Tuhan berhasil, sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasyah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin dan salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Bang Vincent ini pakai Tuhan secara luar biasa Bapak Ibu ya, memenangkan banyak jiwa. Saya mengambil satu hal dari beliau. Semangatnya dalam memberitakan Injil dan keberanian beliau dalam bersaksi, keberanian beliau dalam menceritakan siapa itu Yesus Kristus. Bang Vincent, sekali lagi, apa yang membuat abang begitu berani dalam di saat melayani Tuhan? Ya, artinya begini, proses satu profeti, satu nubuatan. Di tahun 2005 saya dinubuatkan oleh salah satu pastor. Terus di 2005 dia bilang begini, engkau akan melihat Yesus. Itu tahun 2005. Di tahun 2010 saya dinubuatkan lagi oleh Pastor Rasti. Dia bilang begini, engkau akan memenangkan jiwa-jiwa di jalanan. Artinya nubuat itu dari the kingdom of God. Akhirnya saya turun ke jalan, saya menjadi influencer the kingdom of God. Artinya saya mempengaruhi bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dan dia harus disembah. Hanya Yesus Kristus yang disembah, bukan yang lain-lain, bukan para ilah-ilah, bukan para dewa-dewa, bukan pohon, bukan apapun. Yang disembah hanya Yesus Kristus. This is your time back to Jesus Christ. Wow, my brother, saudaraku, kenapa harus semangat dalam pelayanan? Ya. Roma 11 ayat 12. Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Wow. Wow.